Kembali lagi bersama saya Don Bosco Slamun di Doncast dan masih bersama Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Prof, tadi kita bicara soal mafia pangan dan Prof sudah bekerja untuk memangkas banyak hal dan saya rasa ini adalah impian publik atau bahasa politiknya impian rakyat. Kalau kita lihat dalam proses operasi pasar khususnya untuk minyak kita lah, untuk kemudian tentu untuk pangan secara keseluruhan, kita tahu ada banyak penjahatnya. Sekarang sudah tertangkap berapa tersangkanya sebenarnya? Sekarang ini kalau yang kemarin kami kan koordinasi dengan Pak Kapolri. Kami ucapkan terima kasih Pak Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat. Sampai hari ini sampai tadi malam 6 tersangka. Sudah 6 tersangka Dari 6, 7 sudah tersangka. 7, 8. Dari kategori apa? Apakah distributor atau produsen? Langsung produsen. Kami sepakat, kami dan arahan Bapak Presiden, jangan menzolimi yang kecil. Dia kan cuma mencari 1.000, 100 rupiah, 500 rupiah. Saya minta juga di lapangan, jangan diganggu ini pengecer. Dia cari rezeki, nggak ngerti nih apa yang terjadi. Dia juga tidak paham, jadi jangan diganggu. Yang harus disegel adalah pabriknya, yang otaknya yang membuat ukurannya mengecil ya, dari situ pasti. Itu yang harus ditindak tegas. Tapi yang distributor kami minta jangan. Dan Pak Kapolri setuju. Nggak ada, jangan yang receh-recehan ini masyarakat kecil diganggu. Dukungan DPR untuk ini besar apa gimana? Ya lumayan baik, alhamdulillah. Karena saya nonton Pak Menteri ada di sana loh, dibilang ada data abal-abal atau apa gitu ya, saya dengar gitu. Tapi saya belum tahu konteksnya. Jadi gini, ya kan. Saya lihat juga Pak Menteri punya respon oke lah untuk menjawab anggota DPR. Jadi gini, ini kan kita menjaga merah putih. Pangan ini bukan tanggung jawab Menteri saja, seluruh anak bangsa yang terkait. Ini kalau ada keberhasilan kita semua. Kalau data abal-abal yang kumunculkan, progresnya tidak seperti hari ini. Dan ia mengatakan bahwa produksi kita naik, bukan saya. Karena pertanian tidak boleh keluarkan data. Kami minta nggak boleh supaya independen. Adalah BPS. Kenaikannya 52%. Pernah nggak membayangkan negara tetangga kita Malaysia, kemudian Filipina, Jepang, harga beras 86.000. Malaysia sekarang mereka mengalami kesulitan beras. Jadi, tapi aku maklumi, kadang orang tidak memahaminya dengan baik, sehingga persepsinya berbeda. Jadi saya memaklumi itu. Tetapi kalau di depan publik, saya sangat hati-hati kalau depan publik, karena ini konsumsi publik, nanti persepsinya bahwa pemerintah tidak kerja. Padahal kami ini siang malam ini, di sini ini tidak ada hari libur. Sabtu Minggu nggak ada, semua tanggal hitam. Sampai swasembada. Nggak ada tanggal merah. Iya, tapi mungkin beliau-beliau tidak pahami itu. Jadi saya maklumi aja. Cuma kami ingin meluruskan kalau di ruang publik. Itu sangat penting untuk kami sampaikan. Karena sering informasi itu bisa misleading sampai ke publik ketika orang berbasis data yang dari DPR juga tidak betul. Gitu. Kami tidak, sekali lagi, data untuk produksi tidak dikeluarkan oleh pertanian. Kalau data yang kecil, katakanlah ada data banjir, serangan hama tikus, itu dari kita. Sekarang untuk operasi pasar ini kan butuh endurance. Bermain dengan para pelaku di bawah atau mafia yang sebetulnya kita sudah tahu bahwa ini selalu ada dari dulu gitu. Oh iya. Dan itu bahkan sulit untuk diberantas. Tidak mungkin pernah habis. Makanya dua makhluk, setan dengan malaikat, kan selalu jadi nggak ada makhluk setan. Bagaimana memitigasi, bagaimana mengerem pergerakannya, memperkecil pergerakannya. Yaitu penindakan. Jangan dikasih kompromi. Kapan dikasih kompromi satu, ini akan menyampaikan ke yang lainnya bahwa aku lolos.
Dan bangga biasanya orang-orang mafia itu bangga kalau dia lolos dari jeratan hukum. Selalu kan ada cerita di balik mafia ini kan selalu ada backing. Biasanya begitu. Ya. Apa temuannya, Prof? Pasti. Banyak yang menghubungi kami. Ada seseorang pejabat hubungi kami. Setelah kami yang 23 ini kami blacklist, kemudian sudah diproses di kejaksaan dengan kepolisian. Ada yang datang menghubungi. Bukan satu. Ada beberapa datang pejabat. Saya katakan, ini perintah Bapak Presiden, lapor Bapak Presiden. Nah, terus, kalau Anda mau, aku lapor bahwa ini ada satu orang ini mau dilepas, tapi kalau dilepas satu harus dilepas semua. Oh jangan. Iya. Kalau begitu, Bapak yang lapor ke Bapak Presiden. Oh takut. Terus kita mau apa? Kalau aku lepas satu, ini satu nanti 26 perusahaan ini di dunia saja saya dikutuk, di akhirat apalagi. Pasti di mana keadilan kamu berikan pada saya, pasti aku dituntut nanti di dunia dan akhirat. Prof, ketegasan seperti ini termasuk untuk teman sendiri, itu kan sesuatu yang langka sebetulnya. Biasanya ada on off begitu, jadi udah buka tutup begitu ininya. Nyali Anda ini sebetulnya datangnya dari mana sampai bisa begitu? Sebenarnya bukan sekarang, maaf ya, kita buka-bukaan ya. Iya. Aku sekarang sudah wise, saya jadi orang Sulawesi. Kenapa saya jadi orang Sulawesi? Iya. Kan Sulawesi lagi. Bukan, dari Solo ya, karena di saya berguru pada Pak Jokowi, Pak Prabowo luar biasa. Nah, jadi ini saya jadi orang Sulawesi. Kalau dulu waktu pertama jadi menteri, tahu nggak, 700 orang aku blacklist, 400 tersangka. Dan ada konglomerat besar satu masuk penjara. Saya nggak usah sebut. Iya. Satu masuk. Saya punya bayangan tentang itu. Masuk, dia masuk. Dan nego ke saya enggak. Jadi bukan hari ini saya sudah wise, mungkin karena umur ya. Saya wise saja masih bisa pecat direktur langsung. Dulu 1.500. Dulu ini mungkin cuma 60 nih saya copot 100. Dulu itu 1.500 sampai saya tinggalkan. Dan mafia yang nakal-nakal itu 400. Karena aku hitung. 700 aku beri sanksi, tapi yang tersangka 400. Dan ada perusahaan raksasa dulu aku tutup, segel. Ada perusahaan besar dan boleh buka, ada tuh, aku segel. Aku segel bersama Kapolri waktu itu. Jadi ini saya sudah baik dan Sulawesi. Iya, udah. Kami sudah baik. Ada mengatakan kemarin sempat ditanya, Bapak kok saklek? Enggak. Aku cuma menjalankan aturan ini dan itu sudah mulai bijak. Menjalankan aturan. Kenapa bijak? Kalau dulu aku tidak himbau. Enggak himbau dulu. Ini saya himbau. Pak, jangan menjual di atas HET. Tolong jangan kurangi ukuran. Kami himbau. Dulu enggak. Langsung aja. Ada perusahaan besar, omsetnya 2 triliun. Per bulan apa per tahun? Per bulan kalau tidak salah. Aku tutup segel. Dan saya tanggung jawab. Saya dipanggil presiden waktu itu, dipanggil wapres. Aku sempat dimarahi. Enggak apa-apa aku dimarahi. Yang penting aku sudah tutup. Karena saya merasa ini menzalimi rakyat kecil. Tugasku di sini apa? Membela rakyat kecil, membela petani, membela orang yang terzalimi. Dan kita harus berada di tengah. Tapi yang besar kalau dia benar, nggak boleh kita zalimi juga. Jadi kita berdasarkan regulasi yang ada saja. Kalau keberpihakan seperti ini kan pasti terasa di hati rakyat kan. Kalau Prof mengukur ketika ke lapangan, mengukur respon terhadap apa yang sudah dilakukan atau tindakan tegas yang dibuat seperti ini, seperti apa respons publik untuk Prof? Maaf, memang ya, kadang saya mengambil langkah yang tidak populer. Kalau saya kebetulan kami Islam Muslim, kalau tidak bertentangan Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang, kami jalan. Dan itu berpihak pada rakyat kecil, pada masyarakat umum, kami jalan. Kalau ini yang mau didengar,
apa kata orang, kita ini tidak pernah bekerja dengan benar. Apalagi maaf, katakanlah mau pencitraan supaya kita dipuji, oh, ini jauh. Enggak. Kami lurus, garis lurus saja. Kalau ada kena dampak, kami katakanlah diprotes apa, itu biasa. Ada pengamat yang selalu menyerang, tapi kemungkinan dia nanti masuk bui. Seorang guru. Pengamat yang ya, selalu menyerang, kemungkinan dia masuk. Iya, sudah berproses. Nggak boleh, siapapun. Tidak ada boleh kebal hukum, termasuk saya. Kenapa pengamat seperti ini menjadi persoalan? Dia punya kepentingan. Oh, aku cek dan ternyata membuat rugi negara. Pelaku dia pelakunya sendiri. Jadi punya hidden agenda. Jadi agenda terselubung. Enggak, jadi gini, aturan ini yang kita, kesepakatan kita, regulasi yang ada, undang-undang yang ada, kita jalankan bersama. Bukan bahwa manakala orang kecil bersalah, terus itu ditindak. Tetapi kalau yang katakanlah guru besar atau pengamat jangan ditindak karena nanti dia berteriak. Kalau aku enggak. Urusan Anda berteriak, urusan Anda, hak Anda, tapi saya harus jalan di rel yang benar. Kalau banyak menteri seperti Anda ini bisa tertib Republik ini? Nah, ini banyak menteri dulu, teman-teman banyak yang ingin meluruskan Republik ini. Terasa kalau lihat geraknya itu, chemistry-nya dengan Pak Prabowo oke lah, kuat ya? Justru aku jalankan ini perintah beliau. Saya cuma operator. Jadi kami cuma perintah beliau, jalankan, eksekusi, siapa? Kita rehat lagi dulu, Bro ya. Pemirsa, kami akan segera kembali bersama Doncast. Kita rehat sejenak.